prinsip hidup saya kan kebermanfaatan aja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi sebaik-baiknya makhluk hidup itu yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Hai Sobat Bio yang ada di rumah, dari Sabang sampai Merauke. Kali ini adalah podcast pertama kita di tahun 2025. Tahun baru, BOD baru. Oke, jadi di sini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Di Selmia Biotrop ini ada BOD baru, Deputi Direktur Administrasi dan Deputi Direktur Program. Dan hari ini saya didatangi ini atau dibersamai oleh Deputi Direktur Program Simio Biotrop. Semangat pagi Bapak. Selamat pagi, semangat pagi Alia. Hebat, Alia ini selalu ceria. Waduh, ini wajah baru nih di podcast Biotrop nih ya Pak. Iya, ini Sobat Bio nih kayaknya penasaran, ini siapa nih Pak? Kayaknya wajah baru nih di YouTube Biotrop. Izin boleh perkenalan diri? Boleh dah. Pujiannya terlalu berlebihan menurut saya. Wajah baru, semangat baru. Ya tapi emang begitu ya, selamat tahun baru 2025 buat Alia, buat apa tadi? Sobat Bio. Sobat Bio. Sobat Bio ya, dan semua yang ada di Biotrop. Ini tahun baru 2025 ya. Ya. Berarti saya ini narasumber yang pertama. Narasumber yang pertama. Eksklusif. Eksklusif. Luar biasa itu podcastnya, bukan sayanya. Bapaknya juga lah. Oh siap, nanti naik gaji ya. Kan Mas Haris selalu catat. Terus gimana? Mau kenalan apa? Iya nih Pak, kayaknya Sobat Bio penasaran. Mungkin kalau sebagian di sana IPB udah kenal Bapak nih. Nah kalau Sobat Bio mungkin ya siapa nih? Siapa tuh gitu ya. Begitu saya lewat, ih siapa tuh gitu. Gila gila gila, gitu. Jadi kenalan dulu ya. Jadi saya sehari-hari itu dosen di IPB, Institut Pertanian Bogor, di Program Manajemen Industri, Sekolah Vokasi. Jadi sebetulnya ada dikenalnya ya, kalau di luar ya mau mahasiswa, mau teman-teman panggilnya Bang DY. Bang DY. Bang DY, Doni Yusri gitu. Di Biotrop boleh Pak? Bang Panggil Bang DY. DY. Boleh, apalagi Alia yang manggil. Senang aja. Tapi kalau panggilnya Bapak, kesannya ya sudah berumur ya. Iya, padahal mah kan Sama. oke. Iya baik Sobat Bio, kita kedatangan Bang DY. Ini saya izin Bang DY di podcast. Ada jadi kerasa muda kan. Iya, oke. Jadi Sobat Bio ini, Bang DY ini merupakan Deputi Direktur Program SMA Biotrop 2025. Saya kagok Pak, Pak aja deh. Boleh. Iya. Oke, sebelumnya, kami boleh tahu nggak sih Pak, sebelum Bapak masuk Biotrop sebenarnya, Biotrop itu dikenalnya sebagai apa Pak di luar sana? Kalau ini menurut saya ya, berarti ya. Jadi saya pertama mendengar Biotrop itu boleh dibilang 20 tahunan lebih ya yang lalu lah. Karena pada saat jadi mahasiswa, masih mahasiswa, kebetulan kita ada kegiatan seminar. Nah, mengundang salah satunya narasumber saat itu almarhum Pak Sitanala Arsyad. Saya sendiri yang datang ke sini mengantarkan undangan. Semenjak itu saya jadi tahu nama ini, Siamio Biotrop ya. Orang lebih kenalnya kan Biotrop. Nah, beberapa kali ada kegiatan-kegiatan yang membawa nama Biotrop. Tapi saya memang orangnya kan nggak terlalu kepo, nggak mau terlalu kepo banyak ini Biotrop apa, gimana, barangnya apa, makhluknya apa gitu ya. Tapi suatu hari itu memang ya Pak almarhum ya Sitanal Arsyad waktu dia di narasumber sempat juga memperkenalkan. Jadi saya lihat, ini kok kayaknya lembaga kajiannya berat banget gitu. Jadi sesuatu yang berat membuat saya malah jadi cuek, nggak terlalu yang ringan-ringan saja saya nggak mau kepo, apalagi ini kayaknya berat gitu ya. Sampai satu hari itu sempat ada ke sini nih, ke tahun 2000-an saya lihat. Waktu itu saya bantu rektorat. Kebetulan melekat dengan Pak Rektor ya saat itu, jadi ada kegiatan di sini memang langsung dibawa kayak ada laboratorium dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya waktu SMA saya hobi-hobi aja ya, senang dengan pelajaran kimia, tapi waktu kuliah lihat laboratorium kayaknya saya lebih enak di parkiran aja.
Jadi begitu kesannya berat banget ya hidup saya, penuh penderitaan kali siswa jadi tambah ke sini tambah berat Ya, itu gitu. berat banget, kajian berat dan apalagi lihat lab-labnya gitu ya, Pak? Sampai kemudian tahun 2022 ya saat saya jadi kepala pusat studi bencana, itu ada kegiatan, namanya untuk, eee jadi di salah satu kecamatan di Pamijahan itu kan pernah terjadi longsor longsor besar ya, jadi kita harus ada kegiatan untuk memperbaiki lingkungan, masyarakat, lingkungan alam ya, yang kemarin masyarakatnya kan sampai terdampaknya besar. Gimana caranya supaya tidak ada longsor, kurang lebih begitulah, kurang lebih ya. Nah, jadi BNPB ada kegiatan dengan Pusat Studi Bencana itu 3 tahun berturut-turut, ya, dan salah satu tenaga ahli yang ada diminta di situ itu Pak Doktor Supriyanto. Jadi semenjak itu ada interaksi saya dengan Pak Supri dan beberapa kali beliau ngundang saya ke sini. Ya semenjak itu saya sudah mulai lihat, wah biotrop kelihatannya banyak hal yang memang, menjadi inovasi ya, menjadi invensi apalagi dengan Pak Supri memperkenalkan banyak hal, temuan dia terutama yang terkait dengan tanaman yang bisa membantu untuk, mitigasi, bencana. Longsor. Nah, jadi saya sempat juga agak keliling dan mulai pandangan saya tentang biotrop yang berat ini agak berubah, semakin berat. Waduh, Semenjak itu saya nggak tahu doanya siapa saat itu ya, entah doanya Pak Supri atau doa saya, atau saya nyali atau security yang lewat kok saya tiba-tiba diminta oleh Pak Rektor saat ini untuk, bisa, ada di Biotrop sebagai deputi direktur program. Gitulah ceritanya, saya nggak tahu harus saya bawa sedih atau bawa gembira, kita enjoy aja lah ya, kita nikmatilah semua amanah, begitu kurang lebih kalau Sobat boleh Dio ya. iya, Sobat Tio. Kalau boleh kepo itu ada pertimbangan nggak, Pak? Kayak, langsung nih, "Oke saya siap," atau ada ya beberapa pertimbangan gitu? Saya selama itu, amanah dan saya pikir sudah ada pertimbangan dari yang memberi amanah, ya biasa ya kita harus manut sebagai prajurit ya. Oke. Mau ditempatkan di sini, mau ditempatkan di sana, ya insyaallah semua, prinsip hidup saya kan kebermanfaatan aja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi Ya, sebaik-baiknya makhluk hidup itu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi mudah-mudahan bersama Alia dan teman-teman yang ada di sini kita bisa, bekerja sama, berkolaborasi, apapun itu menjadi hal yang baik untuk membawa Biotrop menjadi yang terbaik dan bermanfaat. Yang oke. penting itu bermanfaat kan. Bermanfaat sih, bener. Nah, Tangan dulu Sobat Tio. iya tepuk tangan dulu dong buat saya. Terus, Kak, kalau boleh tahu Ini boleh ngopi nggak? boleh silakan santai aja kali Soalnya ini ya. lihat Alia saya kok pengen Pahit berarti Kak mulutnya. enggak juga. Iya, pas masuk, Biotrop nih, Pak, waktu itu, Bapak masih inget kah siapa yang Bapak temui? Nama-nama baru gitu, Pak? Oh oh ya hampir, semua yang ada di Biotrop ini Kenal baru semua? buat saya. Oh, oke. Semuanya baru ya. Jadi, teman baru, ya sesuatu yang baru tentu, banyak challenge-nya lah. Jadi tidak ada yang saya kenal sebelumnya malah. Dokter Jadi Supriyanto aja berarti ya, Pak? iya itu, karena itu pun saya kira tidak terlalu sering interaksi hanya pada saat kita mengerjakan kegiatan kegiatannya pun milik saya itu sebetulnya, Pusat Studi Iya Bencana. ya. Cuma saya datang ke sini karena saya tahu beliau pakar, beliau ahli ya. Jadi semenjak itu hampir 3 kali hadir, pada saat Covid malah setelahnya, sampai 2023 awal dan nggak ada interaksi lagi hanya, WA, SMS. Ya semenjak itu aja, dan baru datang lagi ke Biotrops ketika diberi amanah dan semua orangnya baru-baru ya. Jadi kalau ditanya kesan ya saya kira orangnya semua, supel ya menurut saya dan bisa diajak untuk bekerja sama dan alhamdulillah so far menyenangkan buat saya dan enjoy ya, yang penting bikin saya enjoy. Apalagi kalau lihat Alia ya senyumnya selalu 24 jam, Warkop. tapi dari tadi nggak mempersilahkan makan roti. Oh, silakan. Saya ditunggu tunggu tanda Mas Haris aja nih.
Silakan Pak, silakan. Sambil nyatet deh saya. Oh, iya gitu Alia. Kalau kalau boleh tahu nih Pak, Dokter Doni Yusri. Nah, itu boleh diceritain nggak Pak? Bapak kalau mau minum silakan. Iya ya, saya sambil minum karena kalau saya lihat podcast yang lain itu apa, bisa makan, bisa minum, ini kok miskin amat dikasihnya roti, ini juga cuma display. Tahun lalu nggak ada Pak. Iya makanya, Silakan itu, Pak, ya. kita buka nih. Saya, eee, sebetulnya kalau kita tengok lalu ya, saya sebenarnya orangnya sukanya looking forward sebetulnya. Jadi tapi kalau mau ditanya perjalanan ya boleh aja lah singkat. Jadi waktu SMA lebih suka belajar fisika kimia No, saya, hitungan semua. tapi di kuliah justru saya pengen ambil yang basis sosial, pengen jadi diplomat ya, kemudian di IPB lah singkatnya, malah masuknya komunikasi dan penyuluhan. Karena Kenapa itu Pak banting setir? nggak banting setir juga, Oh, nggak karena terlalu ya? guru-guru saya waktu itu malah, maunya, "Ya kamu jadi penyuluh aja," karena bisa berinteraksi dengan banyak orang. Jadi mungkin mereka melihatnya, sisi itu ya, sosialisasi, kemudian interaksi. Ya nggak apa-apa buat saya, tapi prinsipnya kan kuliah itu kita untuk makin cerdas lah, makin bertambah, pengalaman, pengetahuan. Jadi basis kompetensi itu kita bisa olah dimanapun kita berada. Sampai kuliah kemudian, lanjut master juga, ambil apa, manajemen bisnis ya. IPB juga ya Pak ya? Ya sekolah bisnis, sekarang sekolah bisnis, kalau dulu kan magister manajemen. Nah, jadi ada peluang saat itu ketika magister manajemen ini bekerja sama dengan Maastricht University dari Belanda, ada pendalaman kuliah, saya ikut, kemudian saya coba apply untuk, doktoral. Ya, tapi malah mereka menyarankan saya coba ke Jerman karena mungkin temanya lebih banyak ke sana. Ya singkat kata bisa selesailah kuliah di Jerman, di Göttingen University. Ini yang saya bawa terus nih kemana mana kan, menjadi sesuatu untuk mahal Jerman, pada Jerman. dan saya ambil Human Geography yang justru juga tidak banyak. Ternyata di beberapa di kampus di dunia ini nggak juga banyak yang ada, Human Geography. Mungkin di Indonesia pun ini sesuatu yang boleh dibilang masih bisa kita kembangkan ya lebih lebih jauh. Belum banyak juga yang, punya kompetensi yang ke situ. Tapi ya itu tadi ternyata garis saran dari guru-guru kita dulu ini inline ternyata. Mereka ambil untuk komunikasi penyuluhan, kemudian ya manajemen bisnis kan kita juga harus ketemu orang ya, karena harus marketing dan lain-lain sebagainya sampai human geography saya kira masih ada kaitan yang sangat luas gitu. Kemudian di IPB sendiri ya saya mengajar di manajemen industri banyak ke soft skill dan itu saya selalu, senang gitu karena mahasiswa memang di satu sisi kompetensinya harus kita bikin mereka sangat unggul, tetapi bagaimana keunggulan ini menjadi, sesuatu yang membuat mereka justru bertahan itu di, kompetisinya, kompetitif itu. Soft skill-nya lebih kita, olah dan saya ada di situ. Mudah-mudahan lah bisa berbagi terus pengetahuan, Biasa. gitu. Jadi Bapak tuh sering sharing tentang soft skill untuk Soft skills, mahasiswa. ya saya lebih suka ajak mereka itu untuk belajar di luar sebetulnya. Di dalam ya kita cuma konsep, tapi ya saya ajak mereka ngopi, saya ajak mereka kita harus siapkan lah waktu 1 jam, 2 jam buat mahasiswa generasi muda sekarang ini agak sulit menerima pelajaran di dalam kelas. Tapi kalau mereka diajak happy ya sambil ya makan apa, pisang goreng, kopi dan lain sebagainya, mereka bisa lebih hidup Dan dibanding di happy, kelas iya, itu salah satu menghidupkan yang sudah hidup, menghidupkan yang sudah hidup. memanusiakan manusia. Ini maksudnya kode loh, Anda pisang Nah, goreng. nggak ada pisang goreng gitu ya, jadi itulah kurang lebih ya kita harus punya banyak trik, tips ya. Jadi kalau suatu saat saya ajak Alia, ajak Mas Haris, ya Mas apa, Mas Dani, ngopi, ya harus mau. Wah, harus dong. Ditunggu loh, Pak, Iya pasti. undangannya.
Menarik sekali. Begitulah kurang Menarik sekali lebih. berarti di Seorang Doni, seorang Bang DY. seorang Bang DY. Aduh, Alia udah akrab nih. Ini podcast gitu ya? Nggak apa-apa panggil Bang DY juga di luar. Saya malah bilang mahasiswa, ini kamu jangan panggil saya Mas Doni kalau di luar. Terlalu intim. Bang DY itu umum aja, itu ya kayak nama apa ya, itu ya Nama panggung? nama panggung lah. Mahasiswa Bapak juga Ya Bang kadang-kadang, DY? ya memang yang lebih banyak panggil ya kadang yang laki-laki mungkin karena nggak terlalu, tapi kalau yang perempuan ya masih panggil Pak. Tapi kadang-kadang ada juga panggil Bang DY. Santai aja kita. Takut. Tuh ya. Ayo saya dari tadi ngelirik-ngelirik. Nggak jadi. Mau nyuruh saya. Iya 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 iya. Ini bagus juga ya podcastnya ya. Boleh nggak kita ngundang Deddy Corbuzier gitu ya sekali-sekali atau siapa. Ini kan hanya berandai-andai aja, siapa tuh dia nonton YouTube, oh saya mau katanya. Iya, bisa loh dibayar apa. Iya ya. Terus, setelah masuk biotrop nih Pak, Bapak sudah, lagi di program ya Pak. Ya. Itu kan, wah inti dari Podcast. sebuah inti. Ya. Gimana Pak? Saya betul-betul berubah cara melihat biotrop setelah tahu ya dari teman-teman ini memaparkan program biotrop, kemudian berkeliling di area biotrop begitu. Jadi memang kekuatan kita ya, kalau boleh dibilang negara tropis ya, biologi tropis, dan saya semakin semakin merasakan ini rohnya biotrop ini makin masuk, dan program yang disusun pun luar biasa. Ada program yang memang sifatnya itu kajian yang sangat jauh, harus mendalam ya, seperti School of Biodiversity. Tidak banyak tempat yang bisa kita dapat ya, tapi ini seperti memang mengalir deh. Jadi tidak ada sumbatan untuk pengetahuan, basisnya itu kajian, di mana kita punya sumber dayanya ya. Indonesia ini kaya sekali sebagai negara tropis, kita punya hutan tropis yang sangat kaya biodiversity-nya, dan biotrop menjadi salah satu yang bisa menemani supaya kekayaan ini tidak hilang dalam bentuk kajian, riset, penelitian, tapi ini seperti air mengalir menurut saya. Jadi kajian-kajian ini dialirkan gitu ya dengan berbagai program, seperti yang sekarang sedang dibungkus dalam bentuk agro-eco-edutourism ya. Walaupun konsep agro-eco-edutourism ini kan di beberapa tempat ya atau beberapa institusi kadang berbeda-beda cara mengemas dan menghantarkannya ke masyarakat, dan biotrop juga punya strategi lain, punya strategi sendiri. Jadi apa yang dibawa di agro-eco-edutourism ini untuk bisa diterima oleh berbagai kalangan ya, mulai dari tingkat sekolah, kemudian mahasiswa, masyarakat, itu yang penting konten substansinya itu dialirkan dari School of Biodiversity ya, kemudian dari yang paling ringan, kemudian kegiatan berat ya. Maksud saya ringan itu ya mungkin kegiatan pelatihan, seminar dan lain-lain sampai bentuk workshop, kemudian dialirkan lagi. Ada sisi di mana ketika ada masyarakat, ada kelompok yang tidak bisa menjangkau ya kajian ini dalam bentuk komunikasi yang ilmiah, seperti kita punya majalah Biotropika. Ini kan majalah yang konsumennya itu memang kelasnya agak beda. Iya. Nah, tapi ada yang ringan, kita menghadirkan berbagai macam pola komunikasi. Itu termasuk podcast ini saya kira. Jadi kita harus menghadirkan orang-orang yang memang ahlinya ahli lah katakanlah. Kita punya ya biotrop, dan ini harus dirawat sekali menurut saya. Jangan sampai masyarakat tidak tahu bahwa biotrop itu punya banyak invensi hasil kajian ya, yang bisa kita kemas inovasinya, bisa ringan untuk diterima masyarakat. Nah, ini tantangannya ke depan nih, bagaimana kajian-kajian ini diolahnya, dikemasnya dalam berbagai macam inovasi, mulai dari yang ringan sampai yang berat, karena kita tidak bisa memaksa satu sisi untuk diterima oleh semua. Tapi kalau oleh semua bisa menerima banyak saluran yang bisa kita buat.
ke depan mungkin itu salah satu tantangannya. Tantangannya, iya benar. Gimana caranya kajian-kajian yang berat itu sampai ke Betul. berbagai tingkat ya, Pak, ya? Betul betul. Saya mendengar obrolan dulu, Pak, Piotr tuh rame, Rame dan memang rame dulu ya. iya Orang iya. hadir ke sini Oh untuk, iya, pelatihan. pelatihan, untuk sekedar ya mereka mungkin mencoba alat-alat yang ada kita punya ya di laboratorium, makanya rame. Sekarang katanya sepi, Betul. dan kita harus ramaikan lagi ya. 2025. Oh, harus 2025 ya. Apalagi kita ada Gedung Bundar kan, Pak? Gedung Bundar ya, buat nikahan. Alia mau nikah. Siapa yang gak mau, guys? Tapi kita harus banyak mengundang lah saya kira orang yang ingin, penelitian, ingin magang, ingin penelitian, ingin menyelesaikan studi ataupun ingin menyelesaikan kegiatan. Dari banyak orang yang saya coba temui ya, mulai dari akademisi, praktisi, dan lain-lain ini kok rasanya yang saya temui ini tidak satu pun yang tidak kenal biotrop. Saya Tahu coba semua. seperti Alia nanya ke saya nih, kesannya dengan biotrop itu seperti apa gitu. Jadi mereka melihat memang biotrop itu sudah menjadi lembaga yang, bukan lagi strategik ya, tapi sudah seksi ya menurut saya untuk orang bisa banyak berguru. Jadi ini seolah-olah ini menjadi padepokan sebetulnya. Jadi salah satu padepokan ilmu pengetahuan kalau orang ingin, ngambil jurus kunci, apalagi yang terkait dengan molekuler, kultur jaringan, kemudian biologi, tropis ya, biodiversity. Kesannya mereka itu memang harus salah satunya itu harus mendatangi, biotrop. Kayak kalau Aliani, umroh, haji, Madinah, Mekah, dan beberapa yang lain itu wajib kita datangi. Nah, jadi kurang afdol kalau tidak Belum sampai mampir. ke, biotrop. Jadi sesuatu ada jurusnya yang masih masih belum lengkap ya, kalau belum itu juga tantangan saya kira buat kita semua untuk memberikan, kesempatan itu mereka untuk belajar. Ya ini kok kayaknya sesi yang ini agak berat ya. Kuliah. Tapi ke kuliah. Kok Ya, habis rasa iya nih, jadi agak-agak berat ini. pas seruput lagi, Pak. Tadinya saya mikirnya sebelum ini podcast ada ringan nih jadi kayak kuliah, tapi nggak apa-apa ya, biar sahabat Dio kan begitu dengar Iya. sesi yang terakhir tadi mereka langsung matiin dan hiburan kemana Hari yang lain. cari yang lain. Iya iya iya. Silakan, Pak. Kalau saya minum ya. Iya. Katanya gini Alia, ya sama Mas Mayan di sini, kalau minum kopi ini kan juga hasil kajian, bagus nih. Iya. Minum kopi itu bisa bikin kita buta. Buta. Ya, ini 12 gelas loh saya, dalam satu hari itu bisa ini kopi bagi saya kayak minuman biasa. Tapi katanya ini kopi bisa bikin orang buta kalau minum. Buta serius nih, Pak. Iya, pas minum, ini sendoknya kecil ke sini. Udah hampir panik. Semoga nggak ada yang buta ya sobat Beo. Jangan dong, yang makanya dari tadi ini harus ada teorinya, gelasnya di sini juga. Tapi 12 kopi, tapi bisa tidur, Pak, malamnya? Bisa. Udah jangan jangan ngomong ke sananya ya, jangan ngomong tidur ya, yang penting bisa tidur. Iya, kebetulan di Biotrop juga ada cafe corner nih, sobat Bio, nanti main-main. Jadi Ya. deket sama ruangan Pak Doni, jadi sering ya, Pak, Buat ya? kopi kita punya kebun percobaan ternyata juga Bisa ya, ya, dari hulu ke hilir lah ya, Biotrop saya tuh. pernah jadi ketua untuk riset kopi di Lampung Barat. Sekarang juga kita ada riset tentang kopi ya di beberapa daerah, penghasil kopi, itu dengan peneliti dari Belgia atau dari Jerman saya. Apa yang diteliti itu, Pak? Banyak. Oke. Yang terakhir ya tentang kopi ya tentang produktivitas ya, Iya. pohonnya sudah tua gitu mau diapain ini untuk sosial ekonominya. Ya nanti kita bagi pengalaman, nanti kita bisa bikin, kajian lah tentang kopi gitu ya. Karena kopi ini milik seperti orang mencintai sepak bola. Jadi buat daerah-daerah tertentu kayak Brazil itu bola itu sudah sudah melekat di hidup mereka ya. Kopi juga banyak nih negara kita kan penghasil kopi yang, besar ya di dunia. Oke, kita balik lagi dong ke Biotrop. Iya. Nanti ada sesi sendiri lah soal Tentang kopi. kopi ya, jadi Iya, tentang kopi. tentang kopi. Alia juga suka kopi ya?
Saya suka cuma jadi nggak bisa tidur, Pak. Gen Z itu punya satu, favorit kopi buat mereka, Kopi kopi paste. oke. Itu kopi paste. Kopi paste, oke. Apa ini gini-gini? 3 menit 3 lagi? menit lagi, ya. Bisa? Iya. Keluar ini. Apa tuh? Ayo serius nih. Iya, mungkin, Nanti dipotong-potong aja ya. iya dipotong ya. Dipotong aja tinggal bismillahnya aja. Jadi Biotrop ini kan, pindah kementerian tuh, Pak, dan Dikti ke Kemendikdasmen. Nah, banyak banget orang-orang yang tanya saya, "Ini kalau pindah kementerian berarti penerimaan manfaatnya bukan mahasiswa lagi dong? Gimana kegiatan-kegiatan yang kemarin tuh jadi nggak bisa ikut lagi dong?" Itu gimana, Pak? Saya kira gini, dimanapun biotrop mau disangkutkan ya, kita nggak usah terlalu menghabiskan energi ke sana. Kita tetap dengan pekerjaan inti kita, karena biotrop ini lembaga yang saya katakan tadi, ya, banyak orang yang butuh, banyak orang yang perlu, dan kunci awalnya kan ini dibentuk oleh kementerian-kementerian pendidikan Iya. se-ASEAN ya, waktu tahun berapa, 168 atau ya sama dengan ASEAN ini dibentuk, dan semenjak itu banyak sekali orang yang butuh. Nah, penerima kebermanfaatannya sendiri saya kira mau dimanapun lembaga yang nanti Siameo atau Siameo Biotrop ini bernaung, saya kira kita tinggal membuat kalau strategi ya dalam kajian itu kan ada outputnya. Ini siapa yang bisa kita kita sampaikan untuk siapa maksudnya. Itu sebetulnya bisa aja kajian di perguruan tinggi aja tidak semua juga penerimanya misalnya harus linear, ini harusnya mahasiswa, enggak juga. Kan kadang-kadang juga, oh ini kajian cocoknya hanya untuk usia sekian sampai sekian, hanya untuk PAUD, hanya untuk SMP, hanya untuk mahasiswa misalnya atau kelompok masyarakat. Ya kita juga bisa bicara begitu, dan skala kajian di biotrop dan kemudian apa yang dihasilkan oleh biotrop saya kira bisa berlaku untuk semua. Tinggal kita ini mengklasifikasikan atau kategorisasinya, penyampaian ya, delivery, addressing untuk kegiatan ini ke siapa. Misalnya tadi tuh, kajian tentang kopi, mungkin cara minumnya, cara kemasannya, bagaimana kita membuat ini menjadi lebih ringan ya. Kalau ini mau menjadi pengetahuan yang harus dimiliki oleh sejak dini, maka kita pilah-pilah dalam bentuk program dan kegiatan. Misalnya, oke ini penyampaiannya baiknya cara seperti ini, pengetahuan sejak dini untuk anak sekolah. Untuk mahasiswa beda lagi ya, kita tinggal olah konten. Bagaimana cara mengemas gitu, Pak? Betul, itu ya sudah pintar anak ini. Udah ya, Masa ya? dan tak berasa ya udah hampir 1 hari ya kita di sini di podcast. Ya saya berharap podcast ini juga tetap menjadi salah satu saluran media komunikasi untuk menyampaikan apa yang biotrop sudah dan sedang dan akan dilakukan. Jadi mudah-mudahan banyak pihak ya, mulai dari anak sekolah, tetap mereka bisa berkunjung, kita terima, kemudian mungkin juga kita libatkan mereka dengan program, mahasiswa juga begitu, memanfaatkan dalam bentuk entah magang, entah penelitian untuk tugas akhir, skripsi, doktoral, dan lain-lain sebagainya. Masyarakat juga silakan berkunjung, kita sudah terbuka dan itu sudah dilakukan, sedang dan akan dilakukan. Juga berbagai pihak yang ingin bekerja sama. Sangat terbuka saya Sangat kira. terbuka. Jadi di Biotrop sangat terbuka untuk kerjasama dengan berbagai tingkat Berbagai. masyarakat, iya. Jadi tidak hanya ilmuwan, Iya, masyarakat, masyarakat yang ingin menjadi ilmuwan kita siapkan. PKK ya, Kak, ya? PKK. Juga bisa ya? Orang yang tadinya mungkin basisnya bukan ilmuwan, berkunjung ke sini, magang di sini, keluar jadi. Ilmuwan. Oke. Ya Sobat Bio ini, sebenarnya pengen banget bahas tentang, apa ya, tentang lebih dalam lah tentang Biotrop. Cuma Jangan semuanya hari ini, iya, ini episode 1 karena ya saya kan jadi. juga masih panjang di sini. Jadi kita bisa bikin edisi 2, edisi 3. Iya, masih berapa tahun lagi ya, Pak, ya? Kalau dihabiskan hari ini, itu berarti Alia menghendaki saya kan singkat aja di sini.
Ya ini episode 1 ya. Episode 1, nanti ada lagi dengan Bang DY ya kapan gitu, tahun depan lagi, tahun depan. Kayaknya kalau khusus Bang Denny harus ada namanya nih, Mas Arif. Apa tuh? Apa gitu atau podcast yang kita pikirin ya. Oke Sobat Bio nggak keterasa banget nih kita udah perkenalan awal ya bersama Logonya sampai merek-merek. bersama Deputi Direktur Strike Program Biotrop. Gak kerasa banget, terima kasih banyak Sobat Bio. Mungkin Sobat Bio. Sobat Bio terakhir Bang Deye ada pesan untuk Sobat Bio nih di tahun ini. Jangan bosan untuk menonton podcast. Karena kita ini sedang ada di area podcast, jangan bosan untuk menonton podcast dari Biotrop. Bayo Nah, kita akan terus menyajikan berbagai hal dari edisi yang beruntut-beruntut ini dengan berbagai topik yang menarik saya kira. Khususnya bagi yang ingin tahu Biotrop dan apa yang dilakukan oleh Biotrop. Khususnya lagi yang terkait dengan biodiversity. Biodiversity gitu boleh tak kan. dipimpin tak sama Biotrop gitu. Oke. Ini dari tadi mau bersihin. Saya tahu. Bersihin dulu Pak. Saya bersihin. Ini gara-gara kopi kurang. Seruput ketiga. Gimana? Saya Ameo Biotrop. Ya. Seperti biasa, Oke. Save Biodiversity. Saya Ameo Biotrop. Save Biodiversity. Saya persilakan Haria. Oh bahaya, itu ulang dan. Saya Ameo Biotrop. Save Biodiversity. Bye bye.